Halo. Ya. Halo Pak. Bagaimana pasangannya, sudah ada semua? Belum saya Pak, saya sudah telepon. Saya sudah Pak, Bu Diarna. Jadi Bapak Ibu, kalau 2 hari yang lalu Bapak Ibu rokolnya itu latihan atau sesi latihan, maka siang ini Bapak Ibu akan praktik coaching benaran ya. Nanti Bapak Ibu akan praktik tersebut Bapak Ibu akan rekam, dan saya yang rekam ya. Kemudian hasil rekaman tersebut nanti saya akan kirimkan linknya di grup. Nah, setelah dikirim nanti Bapak Ibu akan mengupload hasil rekaman tersebut di YouTube. Ya, kemudian Bapak Ibu linknya YouTube itu akan disematkan di LMS. Nanti mungkin boleh jadi Bapak Ibu nanti akan link tersebut mungkin boleh jadi videonya agak panjang, nanti Bapak Ibu bisa di-cut itu. Halo, Iya, halo Pak. ya. Bisa di-cut Ya, nanti. Pak. Bisa Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai karena saya lihat sudah hampir semuanya masuk. Izin saya share screen PPT kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, alhamdulillah nyambung. Oh, alhamdulillah. Sudah lama ditunggu dengan Pak Anet Bali. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali bisa ketemu kembali nih di ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian pada sesi 1 Bapak Ibu sudah latihan coaching, maka pada siang ini nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan latihan tersebut, dan latihan praktik ini Bapak Ibu akan direkam. Hasil rekaman ini nanti Bapak Ibu akan unggah di YouTube, dan link YouTube itu akan disematkan di LMS. Oke Bapak Ibu. Ya, kita masih di modul 2.2. Kegiatan kita siang ini ada 5 agenda. Yang pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran, yang ketiga aktivitas sesi ruang kolaborasi 2. Dalam hari ini nanti Bapak Ibu akan praktik. Kemudian yang keempat review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir penutup. Ya, kemudian Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita siang ini yaitu Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu, kegiatannya 2 ini. Bapak Ibu mempraktikkan coaching dengan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap percakapan coaching yang Bapak Ibu telah lakukan gitu. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan utama kita ada 3, pembukaan, kemudian diskusi kelompok, dan penutup. Pada pembukaan ada penyambutan, kemudian penjelasan tujuan tadi sudah, kemudian pembuatan kesepakatan belajar, dan penjelasan instruksi coaching. Yang berikut diskusi kelompok. Di diskusi kelompok ini nanti Bapak Ibu akan praktik coaching ya. Kemudian setelah praktik, Bapak Ibu akan mengisi lembar refleksi diri coaching. Setelah mengisi, Bapak Ibu akan melakukan penyampaian hasil refleksi diri coaching itu. Kemudian terakhir penutup, nanti ada penguatan praktik coaching yang Bapak Ibu telah lakukan. Kemudian saya akan mengingatkan
kembali tahapan belajar selanjutnya. Dan yang terakhir kita foto bersama. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut dengan kesepakatan belajar kita. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan belajar ini? Dibungkus. Halo? Iya, Pak. Bungkus, Pak. Ya. Bungkus, Pak. Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Ya, kalau sudah sepakat saya bacakan saja ya. Bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, ya berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Bapak Ibu, pada sesi kemarin, Bapak Ibu telah melakukan atau latihan coaching dengan mengisi lembar observasi begitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan tersebut? Ya, bagaimana sudah siap ditampilkan hari ini? Ya, saya kira tidak ada pilihan ya. Ya, siap, Pak. Oke. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Di mana dikirim lembar refleksi, Pak? Lembar refleksi ada di LMS. Oh, Bapak Ibu belum dapat lembar itu? Sudah dapat, sudah diisi, tapi Sudah, Pak. Sudah ada. tempatnya mengupload, Pak. ya, tempatnya mengupload di mana, Pak? Lembar nanti yang diuploadin adalah link video, link YouTube yang Bapak Ibu sudah upload di YouTube untuk tugas ruang kolaborasi ini ya. Bukan lembar observasi yang di-upload, tapi link video yang Bapak Ibu sudah upload di YouTube. Bisa? Oke, kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke ruang kolaborasi 2. Dalam hal ini Bapak Ibu akan praktik. Sebelum Bapak Ibu praktik, saya perlu mengingatkan atau menyegarkan kembali tentang cara praktiknya. Yang pertama bahwa Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching itu dengan model Tirta. Saya kira jelasin ya. Apa itu Tirta? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, oke. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Bapak ya. Oke, masuk ya. Oke, yang berikut, Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching secara berkelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Karena ini kan lanjutan dari kemarin ya. Oke, selanjutnya CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan praktik coaching, pastikan bahwa kedua peran ini Bapak Ibu sudah lakukan. Baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee. Kemudian topik yang dibahas bebas. Bagusnya ini Bapak Ibu sudah apa yang dilatihankan kemarin di rukol pertama, sesi 1 maksud saya. Ya bagusnya mungkin itu saja yang dibawa pada kesempatan kali ini begitu. Yang berikut, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi nanti Bapak Ibu setiap CGP ini ya melaksanakan praktik coaching itu maksimal 15. Kalau lewat nanti ya kita akan bermasalah di rekaman nanti ya. Oke, yang berikut praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Yang mana Bapak Ibu jelas ini petunjuknya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jelas.
Kemudian Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah punya teman ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak punya. Lihat pembagian kelompoknya kalau saya tidak salah ini. Kelompok 1 Pak Limudin dan Ibu Tuti Handayani itu nanti masuk di bor 1, ada di grup itu ya. Apa di LMS? Pak ada. Ada. Mas Marlin dan Pak Asdar tidak salah kelompoknya nih. Pak Marlin, halo, Pak Marlin dan Pak Asdar ada? Pak Marlin sudah yang Pak Asdar ada enggak? Pak Asdar ada, Pak. Pak Marlin yang belum ya? Pak Sumarlin yang belum. Oke, kita lanjut di Pak Asdar dan Pak Marlin bertahan di main room. Kemudian Ibu Diarna dengan Ibu Riswanti, betul kelompoknya ini? Iya, Pak. Ya, sudah betul, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah. di bor 2. Iya, Pak. Kemudian Pak Darwis dan Pak Fahri, betul kelompoknya ini? Sudah betul, Pak. Ya, betul. Nanti masuk di bor 3 ya. Kemudian Ibu Anita dengan Ibu Ega, betul kelompoknya? Karena tadi ini Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. masuk di bor 4. Kemudian Ibu Hasmawati dan Pak Saudin Ya, itu Pak. masuk di bor 6. Kemudian kelompok 7 siapa itu? Kelompok 7 siapa ini? Bu Norma, Pak. Ibu Norma. Dan siapa lagi? Ibu Syahraini, Pak. Sahrain. Ini 3 orang, Pak. 3 orang, Pak. Siapa lagi satunya? Bu Marheni, Pak. Marheni, Pak. Marheni. Umar Heni. Ibu Marheni ya. Yang nanti dibenarkan Iya, Pak. lagi ya. Ya. Kemudian untuk yang kelompok 6 masuk di bor 5 ya. Kemudian Ya, Pak. kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang ini di bor 6. Kemudian Bapak Ibu, untuk masuk di bor nanti saya, karena ini Bapak Ibu harus saya yang buka dulu, nanti sebentar saya kasih kode bahwa misalnya kelompok 1 sudah bisa masuk di bor berapa begitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu bertahan dulu di main room sebelum dipanggil. Bisa seperti itu? Iya, Ya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan coaching, ya baik sebagai coach maupun sebagai coaching, Bapak Ibu akan mengisi ini, refleksi latihan diri ya. Ini Bapak Ibu, isinya itu dalam status sebagai coach. Oke. Ya, yang perlu diingat bahwa ini refleksi diri nih. Ya, jadi Bapak Ibu yang bertindak sebagai, ya semua bertindak sebagai coach paling ya. Nanti Bapak Ibu isi ini lembaran ya. Apa yang Bapak Ibu sudah jalan selama proses percakapan gitu. Apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Ya, bagaimana jelas? Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Bapak Ibu, saya hentikan dulu ini ya. Sudah hafal anggota kelompoknya itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Siap, Pak. Sudah. Apa sudah masuk semua ini? Ya, kemudian dalam proses coaching, Bapak Ibu tidak ada yang matikan kamera ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena Bapak Ibu direkam ini. Iya, Pak. Rekamannya nanti saya kirim di grup. Ya, Siap, Pak. Siap. Izin, Pak. Yang merekam Ya, itu silakan. yang merekam Pak Fasil atau masing-masing ya, kelompok? yang merekam Pak saya sendiri. Oh ya, Pak, ya, Pak. Karena Bapak Ibu punya akun tidak bisa merekam kayaknya itu. Iya, Pak. Ya, nanti saya kirimkan sebentar anunya. Kalau sudah masuk di drive saya, nanti saya kirimkan linknya di
di grup ya. Nanti Bapak Ibu cek apakah Bapak punya atau bukan begitu. Oke? Oke, Pak. Ya, saya kira jelas. Kemudian sekarang Bapak Ibu, kelompok yang masuk di bor 1 tadi kelompok berapa? Itu Pak, saya Pak. Ternyata ini patokannya paling. Pasangan terhits. Pasangan terkocak, hilang pasangan nanti kabur. Tidak cukup 15 menit itu, Pak. Tidak cukup. Setiap gini, Bapak Ibu nanti, misalnya Bapak Ibu nanti bertindak sebagai coach itu 15 menit. Oke? Maksimal itu ya. Ya Pak. Habis itu balaslah Anmi berganti peran. Oke, Pak. Berarti 30 menit Pak Di. Ya, itu maksimal. Setelah itu nanti, mungkin bagusnya begini Bapak Ibu ya. Supaya rekamannya itu bisa Bapak Ibu cut. Habis Bapak Ibu tunggu dulu. Bapak Ibu punya, saya kira Bapak Ibu bisa sambung-sambung ini video kalau di-cut-cut toh. Misalnya habis melakukan coaching, sebagai coach ini ya, Bapak Ibu nanti ganti peran. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengisi refleksi. Habis itu nanti Bapak Ibu gabungkan ketika jadi coach dan refleksinya begitu. Bisa ini? Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Diusahakan Pak. Ya, oke. Nanti saya kirimkan videonya semua ya. Ya. Siap Pak. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ini patokannya ya. Kelompok 1 saya bukakan dulu linknya ya. Yang pertama tadi Pak siapa itu? Pak Semarlin dan Pak Sedar ya. Kemudian Pak Alimudin dan Ibu Tuti. Saya bukakan dulu linknya ya. Ya. Pak bagaimana Pak Ali sudah? Oke, yang lain bersama ya. Ya. Jadi bisa keluar ini Pak ke bor 1 nih. Bagaimana? Sudah bisa ke bor 1 ini meninggalkan room. Ya. Kalau Pak Ibu Anita, bukan, Ibu Tuti dengan Pak Ali, ya sudah bisa tinggalkan room yang itu. Bisa juga tidak tinggalkan, tapi matikan kameranya. Ya. Atau tidak lebih bagus tinggalkan saja, supaya tinggal 2 orang mereka Pak Aman sebentar. Oke? Berikut. Ya, bagaimana? Balik. Ya? Oke. Anda apa-apa. Bapak Ibu sambil latihan, kalau Bapak Ibu kode saya, kasih info ke saya bahwa Bapak Ibu sudah siap direkam begitu. Nah, maksudnya kalau masih proses latihan, nggak usah bisa merekam. Sudah tadi saya Pak latihan sama Pak Sedar Pak. Di mana kita latihan Pak Sumarli? Yang di WA, bagus WA. Ah? Bocor soal. Ya, yang masuk di bor 2 silakan. Siapa tadi itu? Yang masuk di bor 2, Ibu Diarna dengan Ibu Riswanti silakan. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ya, Pak, makasih. Ya, mungkin dipercepat sedikit karena supaya
Bu Diana. Diana dan Ibu Ruswanti silakan masuk. Ya, baru Ibu Ruswanti yang masuk. Kita tunggu dulu Bu Diana ya. Oke. Sebentar lagi ya. Ya, mantap. Bu Diana sudah masuk. Oke, sabar yang lainnya. Yang masuk di bor 3 tadi siapa itu? Pak Doris, Pak Fahri, Pak. Ya, silakan masuk. Ya, ada Pak Fahri. Ya, mana Pak Anu nih? Siapa temannya Pak Darwis? Siapa temannya? Coba telepon cepat supaya saya aturkan lagi yang lain. Pak Fahri, Pak, tapi belum masuk. Oh, Pak Fahri belum masuk ya? Oke. Belum, Pak. Ya. Yang lain bersabar ya. Pak Fahri yang baru bergabung langsung di bor berapa kali Pak Faris? Bor 3, Pak, bor 3. Bor 3 ya? Iya, Pak. Sekarang tinggal kelompok 4 ya. Kelompok 5. Sabar ya. Karena harus pakai 2 perangkat ini. Tidak. Sabar Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Bapak Ibu latihan dulu. Siapa? Selamat siang. Masuk bor 3, Pak Fahri. Sudah lancar Pak Sumarlin sama Pak Sedar. Sudah latihan. Saudaranya Pak Sumarlin. Selamat pagi Pak, selamat datang di Indomaret. Siap. Jadi perantai pakai sekarang ini Pak Sumarlin. Ya, halo. Ye. Ya, kemudian untuk selanjutnya kelompok 5 Ibu Anita dan Ibu Ega langsung masuk di bor 4. Siap, Pak. Kemudian lanjut Ibu Hasmawati dan Pak Saudin masuk di bor 5. Iya, Pak. Kemudian Ibu Norma dan Ibu Saryani, Ibu Mariani masuk di bor 6. Masuk. Iya, Pak. Sudah. Mohon maaf Pak Pastikan Bapak Ibu Fasil. sudah masuk di bornya ya, baru kita mulai merekam. Mohon maaf Pak Fasil, Bu Tuti minta Ya? gabung di bor 1, belum bisa masuk. Bapak Ibu saya sengaja matikan itunya kamera karena nanti Bapak Ibu merekam tidak enak kalau ada gambar begitu. Enggak apa-apa nih, Pak. Tidak bisa masuk di bor 1, Pak. Ya, Bapak Ibu latihan dulu begitu ya. Terus kalau sudah siap, halo. Klik dulu, Pak. Klik Kalau izinkan Bapak dulu, Ibu Bu Tuti. sudah siap untuk rekam, saya rekam. Keluar lagi Bu Norma. Oh, tapi Fahri, yang pas Fahri. dan Pak ini kan sudah nanti di Fahri. atau mungkin bagusnya, halo. Ye. Ya, Pak. Bapak Ibu jangan tinggalkan main room ya. Main enggak baik, Pak. Mau Ya. praktek. Gimana Siapa? Pak? Siapa? Kasih lihat Pas Kevin, Yang lainnya Ya, siapa? keluar dia. Ya. apa perlu saya bukakan link baru? Iya, bikinkan kilim baru Pak, Bah, supaya bebas Ki. Hah? Iya, Pak. Link Supaya baru ya? Iya, supaya Oke. tidak kaget. Kaget Dan tidak. tidak terganggu begitu. Iya. Link baru, Pak. Yang mana-mana saja Pak. Ya. Sudah berapa itu link yang ada? Sudah berapa ya linknya? Jangan sampai salah kirim Pak. Bapak Ibu di LMS sampai berapa?
Kalau untuk linknya Pak itu Oh tidak. sudah Kalau sampai berenam, Pak Pasdar, Sampai bor- bertahan saja di situ ya. ya Pak. Siap Nanti siap siap. kalau misalnya hasil rekamannya, Pasdar nanti cut ya. Siap Pak, siap. Karena nanti rekaman aslinya Pasdar 90 menit ini. Nanti Bapak cut sesuai kebutuhannya, oke? Ya. Kemudian di antara kelompok mana yang sudah siap untuk direkam? Siap semuanya toh? Sudah siap? Pari, masuk di bor 3 Pari. Pak Bergantian. Darwis, Bergantian kameranya ini Sumarli. Iya. Hah? Iya, bergantian. Mohon izin Pak, di bor 3 Bisa belum satu diizinkan satu bergabung. tema aja. Satu tema coaching. Bagaimana? Satu tema coaching di Oh, dua. tunggu ya. Di Pak Darwis di bor berapa tadi? Bor 3 Pak. Bor tiga. 3 Pak. Saya cek dulu paling di mana itu. Boleh. Oke. Ada yang Pak. Ya, oke. Saya matikan saya punya mic semua ya. Nah di bor berapa kita Pak Sumarli? Bor 1, Pak. Bersatu. Iya. Bukan berenam. Kira berenam. Halo, Ye, Bapak Ibu. ye. Tolong saya diinformasikan kalau sudah siap untuk direkam. Berberapa kami Pak? Ya, Berberapa Pasdar? Sama Pak Sumarli. Bor ini Pak, kita Ye, bertahan di sini. bertahan di sini. Nah keluar tadi Pak Ya. Sumarli. Makanya saya bertanya di mana dia? Di Pak berberapa? Asdar dan Pak Sudin. Ya, Bapak langsung sudah dalam proses rekaman Bapak ya. Pak Asdar dan Mas Karlin. Belum Pak, belum. Oh, baru bergabung. Halo Pak Sumarli. Mana ya Sumarli? Ay, bermasalah Pak Sumarli ini. Dimulai Mika Sumarli? Pak Sumarli? Halo? Halo? Kita latihan dulu, Pasdar. Dimulai Mika? Pindar Sonata. Hah? Kenapa ya? Halo? Aduh, Kedengar suara Mika? kita. Hah? Besar di suara? Besar di situ suara? Oh iya. Iya. Oke. Sarji. Oke. Terdengar suaraku, Pak? Iya, besar Ji. Baku ketemu Ji.
Astaga, direkam gini. Ya, nanti kita cut-cut. Baik, kita coach, saya dulu coach, kita coachi. Ya, terserah. Halo. Jadi saya coach. Ya, bisa. Yang mana-mana lah. Iya, Pasdar. Ya. Kasih besar-besar suaramu, Wah. Iya. Saya duluan. Jadi Ya. coach. Bisa-bisa. Mana Sarata? Halo? Halo? Terdengar di suaraku situ? Halo? Anu tak apa, Pak Sumarli? Laptop tak yang bermasalah? Halo? Terdengar di suaraku? Kecil suara tak? Halo? Box suaraku terdengar, Pasdar? Ya. Sudah, Mi. Lar jaringanku biasa keluar. Oh, Baik. ini kita mulai. Ya. Saya coach, kita coachi atau kita coach? Kita dulu coach. Ya, oke. Saya coach. Iya. Kamu coach. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Sumarli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah pagi hari ini kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Artinya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak ya. Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, bagaimana perasaan Pak Sumarlin saat ini? Adakah hal-hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Iya sih, Pak. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang, bercampur takut. Kalau begitu, mari kita rileks pikiran. Mari kita mulai dengan menggunakan merefleksikan pikiran kita. Tarik napas lewat hidung secara pelan-pelan. Kemudian buang semua kegalauan yang ada dalam hati. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian ulangi sekali lagi. Ya, Pak ya. Oke. Iya, Pak. Sudah mulai lega, rileks, dan rasa tegang itu sudah mulai sedikit hilang, Pak. Oke, terima kasih Pak Sumarli. Sama-sama, Pak. Iya. Jadi pada sesi kali ini saya hanya ingin mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Sumarli. Iya, Pak. Tujuan yang ingin saya capai, saya ingin meningkatkan kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dari perencanaan ini? Iya, Pak. Saya ingin mengubah paradigma berpikir semua siswa agar mereka punya kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah. Bagus. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi ini? Iya, Pak. Yang saya ingin yaitu semua siswa tanpa perintah dan dari para guru, mereka dengan sadar mengambil sampah yang ada di sekitarnya, kemudian membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan. Oke, sekarang apa yang membuat Pak Sumarli merasa kesulitan dalam meningkatkan kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya? Iya, Pak. Saya merasa kolaborasi dari semua warga sekolah belum sepenuhnya jalan. Oh, begitu ya. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul?
Saya merasa semua warga belum melakukan tindakan yang nyata terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Harusnya mereka mengambil sampah yang berserakan tanpa harus menunggu komando atau perintah. Bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini? Saya akan memberikan, ya mungkin saya memberikan teladan atau contoh dengan membuang sampah di tempatnya yang telah disediakan. Saya kira itu adalah ide yang tepat dengan memulai dari diri agar semua bisa mengikuti. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan lagi? Saya hanya ingin siswa dan guru itu berkolaborasi bersama menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan moto setiap langkah tidak ada sampah berserakan. Baik Pak ya, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Saya akan menghadap ke kepala sekolah, kemudian membuat sebuah aturan atau kesepakatan sekolah untuk tetap komitmen menjaga kebersihan sekolah. Oh, itu ide yang bagus ya. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut? Ya, prioritas saya adalah membuat kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan kelas saat saya mengajar. Apa strategi yang Bapak akan gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan diantaranya, pertama itu Pak, membuat kesepakatan sekolah bersama dengan kepala sekolah dan guru. Yang kedua, mensosialisasikan kesepakatan tersebut kepada siswa dan orang tua siswa. Dan yang ketiga, membuat brosur dan poster untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya kesadaran akan sampah. Saya kira itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur, fokus pada detail akan membantu mengatasi tantangan tersebut. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut sesuai dengan strategi yang telah dibuat. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama mungkin saya akan meminta bantuan dari setiap wali kelas, kemudian pembina OSIS dan guru mata pelajaran untuk memantau jalannya kesepakatan sekolah tentang kesadaran tentang sampah di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan seperti ini? Saya akan terus berusaha menyadarkan siswa dan warga sekolah lainnya dengan selalu mengingatkan akan pentingnya kebersihan baik itu di pertemuan formal maupun di pertemuan informal. Oke, terima kasih Bapak Sumarlin sudah memiliki tujuan identifikasi serta tanggung jawab terhadap apa yang menjadi persoalan Pak Sumarlin di dalam mengatasi kesadaran siswa di sekolah, khususnya bagaimana mereka bisa menjalankan kesepakatan sekolah sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing. Terima kasih banyak Pak Sumarlin ya. Ya, Pak, saya juga sangat senang sekali Bapak mau menjadi coach saya untuk mendengarkan kerisauan dan kegalauan saya terkait mengenai bagaimana saya untuk menjalankan kebersihan sekolah itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau menjadi coach saya pada pagi hari ini. Oke, sama-sama Pak Sumarlin. Semoga bisa sukses dan berhasil apa yang telah kita rencanakan. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sama-sama. Jadi sekarang berubah posisi. Nah, tapi bisa tema yang sama atau tema yang lain ini? Saya tidak tahu Pak fasilitator ini. Bagaimana ini? Ada masih standby Pak Fasil di sini ya? Iya. Hendak kita tanyakan nggak tadi? Tidak pikusan Pak karena Soalnya kita di sini langsung direkam ini 90 menit.
Basil. 95 menit maksudnya 95 menit bicara terus. Enggak, mau potong-potong karena kita berada di main room 90 menit. Makanya yang dipakai nanti rekaman ini yang rekaman di main room ini. Seandainya kita di bor sampai 30 menit saja berbicara dengan beralih peran, bertukar peran di satu sama lain. Jadi bagaimana ini Pak Fasil? Halo Pak Fasil. Pak Fasil. Baru tidak tembak Pak Fasil. Iya Pak Fasil. Bagaimana Kak Ibu Pepe? Ibu Rizka dengan Ibu Asma? Pak Fasil. Kita saja. Coba telepon dulu Pak Fasil. Halo Pak, ini yang judulnya yang kami buat itu kan diganti ke tema yang lain Pak? Atau satu saja tapi dibalik? Oh begitu. Oh iya. Oh begitu. Oh iya, iya, iya. Oh iya, Pak. Oke, baik, baik. Oh iya. Oh, Terima kasih, Pak. Gimana infonya? Nabilangi nabilangi Pak Fasil beda persoalannya Pak Asdar, beda persoalan tak begitu. Oh gitu. Iya. Jadi apa yang tadi ini sebenarnya itu masalah tak tadi ini. Jadi saya coach, kita coachi. Ini gitu. Saya coach. Kita yang kemarin itu yang kita kirim. Ya, itu masalahku saya itu. Jadi kita coach di situ. Oh begitu. Yeah. Jadi siapa duluan dibawakan ini? Merekam kayak gini, kita merekam saja. Iya, dari tadi merekam ini. Tidak maksudku yang fixnya. Yang fixnya? Oh fix sudah itu. Atau masih mau latihan? Masih mau latihan kah? Latihan kata itu, jangan latihan. Oh begitu. Kita langsung saja. Tapi saya coach tadi tuh. Kita yang tadi itu yang persoalan tak. Saya coach, kita coach. Saya coach, kita coachi. Karena itu problem tak. Tapi saya coach tadi. Itu dibalik lagi. Karena ulangi. Itu kirim masalah ke saya. Ulangi. Ya. Ulangi ini masalahku. Kita coach lagi. Kita masalahku dulu. Ya masalah kami dulu. Karena terlalu banyak. Banyak sekali masalah. Baru latihan jika tadi ceritanya ini. Iya. Nah ternyata direkami balik dari tadi. Nanti kalau dikirimkan killingnya saja. Potong saja. Iya. Ya, saya yang jadi coach ini. Ya, saya punya masalah tuh. Oke nih, kita mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak Asdar? Pagi Pak Sumarling, alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, artinya semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak? Iya Pak. Ya. Baik, sebelum kita memasuki ke pembahasan inti, bagaimana perasaan Bapak saat ini?
Apa ada hal-hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau ingin difokuskan, Pak? Ya, sejujurnya saya sedikit merasa tegang, Pak, bercampur takut. Kalau begitu, mari kita bisa buat rileks pikiran. Ya, pertama-tama Pak Asdar, mari kita bersama-sama tarik napas lewat hidung secara perlahan-lahan. Kemudian buang semua kegalauan yang ada dalam hati. Ikut bersama udara yang keluar dari mulut kita. Sekali lagi, tarik napas. Ya, buang. Oke. Baik, gimana rasanya sekarang Pak Asdar? Iya, sudah mulai lega, Pak, rileks, dan rasa tegang itu sudah mulai hilang, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik. Sama-sama, Pak ya. Pak Asdar, Iya. pada sesi kali ini saya hanya ingin mengetahui apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sisi ini. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kesadaran siswa, Pak, di dalam membuang sampah, khususnya bagaimana siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Oh, jadi Bapak menginginkan adanya kesadaran siswa ya Pak ya dalam membuang sampah pada tempatnya. Betul. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Sebenarnya saya ingin mengubah paradigma berpikir semua siswa, Pak, agar mereka sadar akan kebersihan lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah ini. Wah, bagus sekali itu Pak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi ini? Ya, sebenarnya saya ingin semua siswa itu tanpa perintah dari para guru ataupun orang lain, mereka dengan sadar mengambil sampah yang ada di sekitarnya, kemudian membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan. Oke, bagus Pak. Sekarang, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam meningkatkan kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya? Jadi, saya merasa kolaborasi dari semua warga sekolah belum sepenuhnya jalan. Oke. Bapak bisa enggak cerita lebih lanjut? Bagaimana perasaan itu bisa muncul? Perasaan ini muncul akibat daripada keresahan-keresahan yang timbul di dalam diri saya, di mana semua warga sekolah, Pak, belum melakukan tindakan yang nyata terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, khususnya di sekolah ini. Harusnya itu mereka mengambil sampah yang berserakan tanpa harus menunggu komando atau perintah. Luar biasa. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Saya akan mencoba memberikan teladan atau contoh dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Oh iya, berarti Bapak ingin memberikan teladan, contoh dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Betul, Pak. Saya kira itu adalah ide yang paling tepat dan memulai dari diri agar semua mengikuti. Apakah ada hal yang lain ingin Bapak tambahkan? Ya, saya ingin menambahkan, Pak, bahwasanya saya ingin siswa dan guru itu berkolaborasi, bagaimana mereka bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan memiliki motto setiap langkah tidak ada sampah berserakan. Wah, iya, baik. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Saya akan menghadap ke kepala sekolah, kemudian membuat sebuah aturan atau kesepakatan sekolah untuk berkomitmen menjaga kebersihan sekolah. Bagus Pak. Apakah Bapak punya prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi kali ini? Sebenarnya prioritas pertama yang saya akan lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dulu, khususnya di kelas-kelas yang saya ajar, agar mereka selalu menjaga kebersihan kelasnya sebelum proses pembelajaran dimulai. Wah, bagus Pak. Kalau gitu, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut?
Strategi yang saya akan lakukan diantaranya, yang pertama, membuat kesepakatan sekolah bersama dengan kepala sekolah dan guru. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan hasil kesepakatan tersebut kepada siswa dan orang tua siswa. Yang ketiga, membuat brosur dan poster untuk terus mengingatkan siswa tentang pentingnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Wah, hebat Pak. Saya sangat dukung itu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan mencapai tujuan. Bapak melihat, bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut sesuai dengan strategi yang telah saya buat. Saya ingin tanya lagi, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Nantinya itu Pak, saya akan mencoba meminta bantuan dari setiap wali kelas, pembina OSIS, dan guru mata pelajaran untuk terus memantau jalannya kesepakatan sekolah tersebut tentang bagaimana siswa sadar tentang lingkungan tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Oh iya Pak, sangat membantu ini Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya akan terus berusaha menyadarkan siswa dan warga sekolah lainnya dengan selalu mengingatkan akan pentingnya kebersihan, baik itu di pertemuan-pertemuan formal maupun di pertemuan informal. Baik Pak Asdar, selaku terima kasih banyak atas pertemuan coaching kita pada pagi hari ini. Insya Allah Pak, saya akan siap selalu membantu Bapak dalam menjalankan tujuan yang Bapak ingin capai pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Asdar. Terima kasih Pak Sumarlin telah mau mendengar keluh kesah saya tentang kesadaran siswa di sekolah ini dalam hal menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini Pak Sumarlin bisa mendapat dukungan dari Pak Sumarlin dan teman-teman lainnya. Baik Pak, siap. Insya Allah kita akan siap membantu Pak. Iya, terima kasih Pak Sumarlin. Iya. Hasan Mi. Kasih lihat dulu. Kasih lewat dulu Hasan atau kita lanjut? Iya, kasih lewat Mi dulu. Atau mau kita dulu sholat dulu? Belum Pi Hasan di sini. Oh, belum Pi. Hasan di belakang. Hasan di belakang sekolahmu. Iya. Oke, Pak, dengar kami dulu. Iya. Ya, sudah Pak. Kita mulai saja deh Pak. Pak Asdar, kita mulai Mi.
supaya cepat. Sudah Mika Hasan di situ? Sudah. Oke. Kita mulai saja karena jangan sampai Hasan juga di sini. Iya. Tidak ada didengar. Ya, pendek saya di sini, Pak. Oke, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sumarlim. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Coach. Alhamdulillah, pagi hari ini kabarnya baik, Coach. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Coach. Siap. Tapi sebelum kita memulai tanya jawab ini, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini, Pak Sumarlim? Ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan lagi? Iya, Coach. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuran daripada Pak Sumarlim. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi? Ada, Coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab saja ya. Bagaimana? Siap, Coach. Oke, jadi Pak Sumarlim, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Sumarlim pada sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan, Coach, kemampuan percakapan bahasa Inggris saya di depan umum, Coach. Baik. Apa sih sebenarnya definisi tujuan akhir yang Pak Sumarlim inginkan? Saya ingin bisa presentasi menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Coach. Saya kira itu ide yang sangat bagus untuk Pak Sumarlim. Tapi apa sih ukuran keberhasilan yang Pak Sumarlim inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa speaking dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oh, begitu ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi apa yang membuat Pak Sumarlim merasa kesulitan dalam melakukan presentasi. Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Coach. Bisa Pak Sumarlim ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul? Gini, Coach, rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Bagaimana Pak Sumarlim bisa menghadapi situasi seperti ini? Gini, Coach. Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ya. Atau adakah hal lain yang ingin ditambahkan oleh Pak Sumarlim lagi? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana aksi yang Pak Sumarlim untuk mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Saya kira itu cara yang bagus ya, yang dilakukan oleh Pak Sumarlim untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam hal presentasi. Tetapi adakah prioritas utama yang Pak Sumarlim ingin capai di dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, Coach. Apa strategi yang Pak Sumarlim gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Oke, jadi saya rasa langkah-langkah itu sangat baik.
tetapi rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Sumarli mengatasi tantangan presentasi tersebut. Bagaimana Pak Sumarli melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Sumarlin dalam menjaga komitmen tersebut? Iya coach, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Iya coach, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi khususnya dalam bahasa Inggris saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dan dalam berkomunikasi efektif coach. Oke, terima kasih Pak Sumarlin karena sudah mau berbagi dengan keluh kesahnya kepada saya dan mencoba untuk sama-sama mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan, baik itu berupa strategi dan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, Pak Sumarlin bisa laksanakan dengan baik. Insya Allah saya akan selalu mendukung Pak Sumarlin untuk terus berkembang khususnya dalam meningkatkan kompetensi Pak Sumarlin. Terima kasih banyak coach atas saran dan motivasinya dan mau mendengarkan apa yang saya rasakan. Terima kasih banyak coach. Sampai ketemu kembali. Sama-sama. Asan juga. Selesai dah asal. Sandi.
Bu Asma. Selesai nggak Pak Fahri? Iya Pak Fahri sudah Mi. Selesai Mi, bola-bola. Tidak baca teks Ki. Aman. Baca teks dong. Yang direkam gini. Oh dia apa? Bagaimana tadi Bu Asma? Bagus sih kita dengar suaraku. Suaraku lalu. Bagus Ji. Boleh, ada pemantaunya di sini. Oh ada Mi pemantaunya dia di sini. Bukan pemantau, pendengar, penonton. Iya, beliau itu selama ini sebagai pendengar sejati untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang Bu Asma. Kayak penyiar radio muka lagi. Tunggu Mi umpan baliknya di grup. Sudah mau pergi ke sholat itu ya? Sholat orang? Belum pakai saya Pak. Pergi ke sholat dulu. Sholat pergi dulu. Iya Bang, mau kak juga ke sekolah Pak. Bukan LDK orang. Nggak ada di Robul kegiatan. Siapa bawa anggota Tanu LKPP? Pak Kemsek. Ada, napas skip lah. Iya Pak, saya juga besok saya bawa lagi tuh anak. Ada kah Bu Ega? Cendol. Ada. Ada sayang. Woi. Siapkan kopi sayang Fahri. Merasakan. Tugas demonstrasi kontekstual kayaknya praktek lagi. 3 orang. Ya, ada pemantau, praktek. ada coach, ada coach. Mana-mana saja Pak Darwis, pasrah Kak. Makanya itu teks kasih di Word supaya tidak dilupa-lupai. 2 date-nya 3 hari Kamis tanggal 3. Hah? Hari Kamis? Hari Kamis. Depan. Tadi Ropol kini. Antara CGP kah? Yang jelasnya 3 orang, 1 pemantau, coach, coachi. Jadi digilir masing-masing nanti dapat jatah. Jatah apa dulu? Maksudnya dalam hal apa ini? Jatah coachi, coach sama pemantau. Jadi sama kan saya Bu Tuti sama Bu Ega deh. Lama-lama kan tidak sama. Iya beda, tunggu kita twins. Wow. Yang anu kah? Yang nanti itu datang anu tak demonstrasi tadi sekolah. Enggak nyambung Pak Sumarlin. Bukan. Lalu itu sampai P4 nanti pembelajaran situasional, praktek. Intinya, yang praktek mengajar Le. Intinya observasi nomor 2 Pak. Ini yang nanti aku bilangnya demonstrasi kontekstual aku tugas tak. Oke, sama siapa Pak Sumarlin? Sama Pak Ali dia. Anu saja, teman di sekolah saja. Tidak bisa, harus sama teman CGP. kelas. Oh, sesama anu tak saja, itu CGP kelas tak. Memang. Mabuk ini Pak Sumarlin. Hampir pala Ki. Teman jangan cemburu. Kalau cemburu dikasih bubar. Nggak bisa kah itu lokal lagi orang hari Sabtu Le? Bisa. Sabar-sabar yang gas sekali. Datang jadi itu jadwalnya. Pesan baju lagi. Oh, male. Dari dulu yang kerjakan sesuatu yang belum tanggalnya. Nggak lolos kayak PPG piloting. Terlalu semangat pergi kerja semua anunya dalam waktu. Belum waktunya kerja pergi kerja. Ketahuan. Siapa? Tidak akan kayak begitu. Waktunya kan misalnya 3 hari.
Hanya dalam waktu 2 jam selesaikan. Kan ada waktu di situ. Yang ada di main room kita tunggu dulu kelompoknya Ibu Norma dengan Pak Saudin ya. Siapa? Ya, Ya, kayaknya lagi tuh Pak. Dia lagi bahas masalah persoalan pribadi Pak. Kayaknya coaching rumah tangga kayaknya itu Pak. Iya Pak. Dia minta solusi. Iya Pak. Jadi agak panjang itu. Apalagi lagi kosong-kosongnya Pak. Iya. Dia mau Kak dulu mau Kak dulu coaching Bu Tuti. Bu Tuti, saya mau coaching dulu Bu Tuti. Bagaimana perasaan? Termute mic tak Bu Tuti? Coaching dulu perasaannya Bu Tuti. Nano bahasa ini 2 hari rukol sama Pak Ali, nano kurasa. Jangan begitu Bu Tuti. Syukuri apa yang ada. Makanya jaringan kadang tidak nyambung ngomong. Kalau saya di-coach sama Ibu Ega enggak tahu apa yang jadi nih. Masalahnya aku ngomong apa, Pak Ali ngomong apa. Nah, di mana pasangan Kak sekarang Bu Tuti? Sekarang Kenapa kita sholat? Makanya banyak-banyak berdoa Bu Tuti. Sudah Kak istihoron. Salah Ki, ini kemarin itu harusnya pergi Ki coaching di The Twins Kak. Salah Ki. Coba demonstrasi kontestual nanti. Pak Darwis. Beda begini, sekali-sekali di kedainya Ki Pak Ali. Sambil makan nasi kebuli itu. Iya beda. Di mana duka itu enggak jauh jika leh. Film Permata Mutiara. Tobat Kak saya ini rukol ini 2 hari. Dekat Cina. Tidak. Kurang tahu nih. Tobat betul Mas saya. Di Sulbar nih. Di sini kemarin simpangnya, tapi enggak tahu nih. Jadi pada selesai Ki dari tadi? Dari tadi kami selesai. Tidak ada suara Pak Fahri. Dari tadi kami selesai. Tadi itu refleksi hanya diisi toh, enggak dibacakan Ji? Dibacakan. Dibacakan sayang. Bu Anita. Makanya diulang saya ulang. Maka solang Ki Bu Anita, enggak kita bacakan. Kan saya sebagai coach saja tadi dibacakan. Ternyata jadi coach tadi pertama, ternyata 2 dibacakan. Astaga. Bapak Ibu bersabar ya. Siap Pak. Saya lihat masih seru mereka itu. Pak Tabe, Pak Fasil Tabe, itu yang tadi refleksi diungkapkankah Pak? Ya, sebenarnya yang refleksi yang diminta itu yang jadi coach. Refleksi coach tadi olehnya itu tadi waktu saat Ibu Tuti itu ya pertanyakan karena mereka baru refleksi sebagai coach. Tadi kami tidak bacakan Pak, hanya mengisi saja. Kembali di Borta. Kembali di Borta. Di sini kita bacakan Bu Ega. Kembali ke alam ta Bu Ega, kembali ke alam ta. Di sini kita baca. Madurhaka saya sama Pak Ali. Oke, bersabar ya, kita tunggu dulu mereka. Berarti oke Ji Pale. Bukan jika sesi curhat itu Bu Norma sama Pak Syaudin. Bertiga mereka jadi lama yang ketiga itu berarti seton. Siapa bertiga Ibu Norma, Ibu siapa teman ini? Bu Sahraini, Bu Marhaini, Bu Eni sama Bu Sahraini. Nah, di mana Bu Hasmawati? Sama Pak Sahudin. Astaga, jadi dewan juri Bu Hasma. Satu kelompok Pak Sahudin itu, yang Bu Norma 3 orang satu kelompok, makanya lama tahu Hampir kemarin disuruh ke sama Bu Norma karena menghilang lawanku. Bicara ke sendiri kemarin. Sami namota nama saja Bu Tuti karena sabar nih Pak Fahri, sabar nih ini 2 hari diuji kesabaran. Karena kita yang paling sabar, jadi kita kasih pasangan sama itu Pak Ali. Terbalik terbalik. Demonstrasi Bu Tuti. Sudah kita cari teman demonstrasi, tinggal kita sama Pak Ali teman. Kurangnya Pak. Ikut Kak Bu Ega. Boleh 3 orang Mi tadi. Fahri Bu Ega 3 orang le.
Sudah Mi, 3 orang Mi tadi. Tinggal kita sama Pak Ali, sama Pak Sahuddin. Bom jami pale nang, bom jami pale. Rasakan itu. Jangan ki WA ka Pak Fari, jangan mikir WA ka. Iya. Jangan ki minta edit video le. Jangan nih. Kenapa ada? Sudah Mia. Nah komplain lagi. Mana pas dari ini? Nggak rindu-rindu kah saya rasa? Nggak ada suaranya saya dengar. Lagi sholat Wih. Budiarna live TikTok dulu. Kata-kata sore ini. Lagi sholat Budiarna. Dia itu kalau sholat asar itu panjang doanya. Weh, itu ya, ada micetnya. Maaf Pak, jangan kurang start. Ada pantang. Kita cerbel saja karena ndak bisa bicara. Pantasan toh kenapa sakit belakangku dari kemarin. Ternyata. Muncul Mi? Iya. Keseringan Ki tidak stabil Bu Diarna. Jangan ki lupa nak aktif kartu PGRI tak? Iya kah? Iya aktif daftar ki update ki kartu keanggotaan PGRI tak melalui kartu lewat website. Gagal fokus lagi nanti Pak Fasil Bu Diarna. Gagal fokus lagi nanti Pak Fasil. Adminnya kota Dia adminnya kota itu. Suaminya itu sana Dia coach. Siapa suami siapa? Bu Tuti. Suaminya itu sana adminnya kota. Cie Bu Tuti. Atau suamiku? Wih, masa mau ngambil suami itu? Apa dibahas? Apa itu? Lihat kita Sumarleng itu Pak Sumarleng kalau masalah begitu kasih dia itu. Ya, saya kan cuma tertawa. Dari sering masuk. Bagus Mika itu profilku. Bagus sekali. Yang kemarin sangat takut Kak. Kece sekarang. Pasar Jami kayak kemarin. Pasar sudah saya ambilin foto tale. Saya pasang nanti kalau ada tugas. Pasangnya sama Pak Ali baru taruh di situ nomor urut 5. Jawab kampanye nomor urut 5. Tidak ditahu pula situ kalau begitu. Mana Pak Ali? Ya, Bapak Ibu, di sebelah lagi seru. Kelompoknya Ibu Norma belum selesai coach. Iya, karena kemudian di kelompoknya Pak Sahuddin lagi refleksi. Mungkin sambil menunggu mereka, kita refleksi dulu kegiatan kita siang ini ya. Siap. Supaya mereka nanti bergabung, tinggal foto bersama begitu. Siap Pak. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mengamati atau mengintip dari Zoom ini, dari 7 kelompok yang ada, Bapak Ibu luar biasa penampilannya sebagai coach. Maksudnya sudah betul-betul menampilkan kompetensi coach yang baik gitu. Yang pertama saya lihat suasana percakapannya santai, tidak terkesan Bapak Ibu, sekalipun ini saya lihat pakai skenario, tapi tidak terkesan bahwa Bapak Ibu itu menghafal skenario, tapi mengalir dengan sendirinya begitu. Ya, yang kedua Bapak Ibu itu sudah menampilkan mengajukan pertanyaan yang berbobot betul. Maksudnya pertanyaan Bapak Ibu ajukan mampu menggugah inspirasi dan semangat dari yang di coach begitu, sehingga betul-betul yang si coach mampu menyelesaikan masalahnya begitu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Yang berikut Bapak Ibu saya lihat sudah bisa menahan diri untuk tidak memberitahu.
Maksudnya sekalipun mungkin boleh jadi Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ini. Tapi saya lihat Bapak Ibu, ya saya intip dari kelompok 1, dari kelompoknya Pak Limudin, Pak Asdar, Pak Fari, Pak Ibu Ega, sampai kelompok terakhir itu, Bapak Ibu sudah bisa menahan diri. Maksudnya kan dalam coach ini yang paling penting bahwa kita tidak boleh memberitahu kepada si coach ya, sekalipun mungkin boleh jadi jawabannya kita tahu itu. Tapi Bapak Ibu luar biasa ini ya. Olehnya itu Bapak Ibu ini tinggal kita tingkatkan lagi, pertahankan itu. Kemudian Bapak Ibu ada lagi nanti tugas demonstrasi kontekstual ini ya. Tugas demonstrasi dulu. Kita tunggu yang lain atau bagaimana ini? Lanjutkan saja Pak. Nanti di copy paste Pak ke mereka. Nanti Ya, copy oke. Pak, bagi saja Di Pak. tugas demonstrasi kontekstual nanti itu nanti Bapak Ibu segitiga ini ya, ada kalau ini dipraktekin Bapak Ibu berdua, maka nanti di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu akan bertiga itu. Ya, jadi Bapak Ibu akan bertindak sebagai supervisor, kemudian akan bertindak sebagai guru yang diobservasi atau di coach ya. Iya Pak. Ya. Jadi nanti tahap pertama itu supervisor atau guru A melakukan percakapan pra-supervisi, kemudian melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisi atau coach. Ya, kalau coach ini guru B ya. Bisa kemudian guru A, yang masih yang guru A tadi ya, atau supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Bisa ini? Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin salah satu bentuk pertanyaannya misalnya apa yang ingin Bapak, apa saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana gitu, bagian mana yang oke. Mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu nanti baca di LMS ya. Kemudian yang Bapak, halo? Iya Pak. Ya, kemudian Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu itu akan bertindak, yang akan diupload itu posisi Bapak Ibu sebagai supervisor. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu itu merekam, tapi merekamnya ini offline. Oh iya Pak. Ya, nanti coba, kan kita persisin 15 orang. 15 orang berarti 5 kelompok ya, bagi 3. Iya, Pak. Siap Iya, Pak, Pak. siap. Saja Pak. Bapak atur siapa yang jelasnya, semua guru itu bertindak sebagai supervisor nanti. Yang akan Pilih sendiri Kak kelompoknya ini Pak. Ya? Pilih-pilih sendiri. Ya. Bagi saja Pak. Saya bagi lagi ya? Ganti Bagi saja, pasangan Pak. lagi. Bagi saja Pak biar adil. Ya, Sama supaya Bu adil. Ega dengan Bu Tuti Pak. Halo. Bagi Bapak saja. Ibu. Bagi saja Pak Ali sama Bu Tuti, Bu Ega. Random aja Pak, random. Ya nanti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ini kita cari kelompok yang berdekatan tempat tugas. Iya. Gitu. Betul Karena Pak, nanti bagus itu. pertemuannya ini lewat offline. Iya betul Siap Pak, siap. Gampang Pak, biar jauh Pak. Jadi saya Berarti saya sama Pastor. kalau saya Iya, bungkus. Sumarlin, Pak Sumarlin, Pak Asdar, Pak Pak Limudin. Sumarlin, Pak Limudin, Pak Asdar. Enggak bagus Sebenarnya- Pak Ali biar kalau cek perempuan dah temani kayak Kalau Bu saya- Ega Konek. atau Bu Kalau saya yang bagi, kalau saya yang bagi khawatirnya mungkin belum pukul ujung nih. Jadi berjauhan ini. Cocok mi Pak. Hah? Bapak Ibu tempatnya tidak berjauhan semua kan ini? Kota Palopo Pak, nggak terlalu jauh-jauh Pak, Pak. berjauhan. Kecil Ji Pak. Kalau Dekat semua aja Kecil, Pak. Nah, saya dengan Pastor. Biar kami sama Riswanti tetap ya Pak. Saya So, sama udah di Riswanti. request Pak Asdar sama Pak Ali. Ya, jelas ya, Bapak Ibu. norm Karena kan sekarang mereka norma belajar ini. Ega. Bapak Ibu kita memilih aja sesuai yang nyaman-nyaman Iya ya. Pak. Iya Pak. Bu Ega Bu Tuti. Bu Ega Bu Tuti. Bagusnya Bapak Ibu setelah Siap, bentuk Pak Ri. kelompok ya ke saya bahwa ini kelompoknya begitu.
Siapa ketua tingkatnya Bapak Ibu ini? Pasdar, Pak. Pasdar. Pasdar ya, nanti Pasdar yang bagi ya. Yang tahu betul. Ya, Pasdar bagi Pak. Oke. Bunita. Bersabar Bapak Ibu, saya cek dulu mereka itu. Ya, Pak. Karena ini Sesi curhat juga, Pak. Oke, sebentar ya. Lagi Kayaknya sesi curhat mereka itu, Pak. Pasdar curhat ketua, dengan Pak. nama. Pasdar ketua. Pasdar mendaftar Kak. Pasdar, sama Ki Pasdar. Kau udah betul kali. Bu Ega, Bu Norma, Pak Ali, cocok sekali tuh. Satu DKI. Semua. Oh, Pak Ali. Enggak, Ali. Yeay. Pak Ali. Iya, sama Ki Pasdar, Pak. Iya, enggak apa-apa aja sama kita. Ganti-gantian lagi. Ya, nanti sama-sama Pak Ki. Ali. Ya. Di rumah Ki. Apa lagi nih? Apa Di rumah lagi? Ki merekam nanti. Anu, bikin Apa lagi ya? Kali dengan ada nasi Parede, kebuli. Pak Ali. Anu apa lagi nih? Coki, apakah? Praktek Demon. Big Parede. Supervisor. Praktek supervisor Pali. Oh, banyaknya le. Kita ini Pak Ali, Apaan berair ini ya? kita mau syuting Pak Ali sekarang. Nama Mau nama syuting filmnya Pak. Ganteng-Ganteng Oh, Serigala. ada tahu yang ditunggu-tunggu Tepuk tangan nanti Le kalau datang. Halo Pak Syahudin. Iya. Halo. Selesai. Halo Bos curhat, Ma, Pak. rindu-rindu tanya. Baik. Dulu Bos Ma Ada apa denganmu? Oh, Bos Ma, nenek lagi honornya. Halo buat Ya. Berarti sisa kami ditunggu ini. Ya, Iya. Bapak Ibu kita tunggu dulu Ibu Norma. Ibu Nur, tinggal kelompoknya Ibu Norma ini. Berkelahi Oh, itu, Pak, 3 orang berkelahi. itu memang, Pak. 3 orang Udah dia. berkelahi juga itu Pak. Oh, Bos Ma, kasihnya itu honor Bos Ma. Jangan singkit. Halo. Iya Pak. Ya, Halo. Kayaknya bisa ada yang tanya. Telepon Ibu Norma, dia masuk ke main room. Yang kawan-kawan ya. Maksudnya kameranya jangan dimatikan, biar mic-nya yang dimatikan gitu. Ya, oke Bapak Ibu. Jangan lupa tugas praktik coaching yang Bapak Ibu sudah lakukan ini, itu nanti Bapak Ibu akan bikin videonya dulu di YouTube ya, di upload di YouTube, kemudian linknya itu akan Bapak Ibu sematkan di LMS, batasnya tanggal 1 Oktober. Waduh. Ya, tanggal berapa ya? 27, Pak. 27, Pak. 27, masih ada 4 hari ya. Hari Selasa, Pak. Hari Selasa masih bisa dijangkau tuh ini? Bisa Pak, bisa. Insya Allah, Video Pak. Pak. Ya, nanti kerjasama yang Insya Allah, Pak. ya. Ya, kemudian linknya sebentar, insya Allah sebentar saya akan kirimkan, tapi tidak ada keterangannya nih ya. Saya kirimkan link secara begitu. Nanti Bapak Ibu cari sendiri, ya. Mau saya yang mana masuk kelompoknya begitu. Karena saya lacak sesuatu waktu lagi begitu ya. Oke? Siapa? Ya, nanti Bapak Ibu lacak sendiri kelompoknya yang mana begitu. Setelah itu download, kemudian cut yang tidak perlu. Ya, yang paling penting itu praktek coachingnya Bapak Ibu dengan refleksi ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu upload di YouTube. Nah, linknya di YouTube itu akan disematkan di LMS-nya Bapak Ibu. Ya. Kemudian demonstrasi kontekstual jangan lupa Bapak Ibu kelompok bertiga, nanti Pak Sedar yang bagi. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual itu nanti Bapak Ibu offline, tapi direkam. Ya, mulai dari pra observasi, kemudian Bapak Ibu melakukan supervisi, kemudian nanti pasca observasinya begitu. Oke, posisi Bapak Ibu yang akan di-upload di LMS adalah rekaman sebagai supervisor. Oke, sebagai supervisor ya. Jadi ganti-gantian nanti nih. Ada yang jelasnya dari di antara 3 orang itu ada sebagai coach, coach dan supervisor begitu. Ya, saya kira begitu ya. Iya Pak.
Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti baca di LMS. Baik, Pak. Ya, saya kira Bapak Ibu untuk pertemuan kita sekian, tetap semangat Bapak Ibu ya. Tinggal 3 modul ini. 3.1, 3.2, dan 3.3. Habis itu Bapak Ibu 11 Bapak Ibu akan dilantik sebagai guru penggerak. Calon kepala sekolah dan Amin. Barakallahu fil Qur'anil karim ya kufi minal ayat. Ya, OTW gimana? tertarik, Pak. Ada Jalan-jalan. nggak tambahan honornya ini Pak Kapten? Ya? Tambahan honor. Oh, ya. Jalan-jalan berapa lama Fasil? Ya, saya kira nanti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau tentang honor nanti hubungi BPGP ya. Karena kita juga dikasih honor dari sana. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, oke. 1. Ya, 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Makasih Bapak Ibu ya atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu di sore hari ini. Nanti kita ketemu di modul 3.1. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pali, I miss you. Pali, I miss you. Pali, I miss